bahas kompleksitas waktu lagi ya soalnya. Kita move on ke kategori 2. Untuk soal yang ini aku nggak bahas lagi karena udah pernah kita bahas sebagai contoh soal di video sebelumnya. Oke, kita bahas yang ini. Salah, maaf. Ini buka tiga-tiganya sekalian kali ya. Oke. Yang ini nih. Oke. Kita diminta untuk cari time complexity kode ini. Kita lihat ya. Ini karena kita ngeliatin time complexity, kayaknya kita nggak perlu terlalu ngeliatin A-nya bakal diapain ya, karena pada akhirnya kita ditentuin sama clause while-nya, which is I-nya gitu ya. Jadi nggak perlu kita peduliin. I-nya dimulai dari N. Terus untuk setiap iterasi dia dibagi 2, ini berarti bagi 2 sampai nanti pada akhirnya 0. Gitu ya kan? Nah, berarti pertanyaannya ini kan dia n bagi 2 terus sampai pada akhirnya dia 0. Gitu ya, berarti n dibagi 2 bagi 2 bagi 2 bagi 2. Berarti n dibagi 2 pangkat x nanti ini eventually bakal jadi 0 gitu ya. Nah, berarti kan ini kita mau cari tahu x-nya berapa kan. Nah, kalau teman-teman karena kan kita tahu ya bahwa dia bakal salah kalau nanti eventually hasilnya 0. 0 itu berapa yang dibagi 2 terus hasilnya 0. Kalau dalam konsep matematis kayaknya nggak ada ya, cuman kalau dalam konsep komputer di programming kan kita tahu tuh bahwa bagi 2 itu hasilnya 0 gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa cari aja ini n pangkat 2 x itu sama dengan 1 gitu. Jadi n sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini kan kita salah. Ini n pangkat x. Nah, kita kan sekarang mau cari tahu ini dilakuin berapa kali kan, which is itu direpresentasikan dari x-nya. Nah, teman-teman tahu nggak cara cari pangkat ini kalau di matematika konsepnya apa? Benar, itu konsep log. Karena kalau misalnya ada A log B sama dengan C, ini sebenarnya berarti A pangkat C itu sama dengan B gitu ya. Kita apply ke sini deh. Jadi kalau kita mau cari tahu X berarti 2 log N itu sama dengan X ya. Jadi kalau kita mau cari tahu X berarti itu 2 log N gitu. Nah, di konsepnya kita di programming, 2 log N itu lebih sering direpresentasikan sebagai log N. Kenapa? Kalau teman-teman tahu lagi di dalam matematika, ini saya ngomong seolah-olah jadi teman-teman harus banyak tahu soal matematika ya. Sebenarnya nggak juga, cuman ini kayaknya soal matematika yang bukan sering lah, at least pernah diajarin waktu SMA gitu. Jadi harusnya kalau teman-teman pun butuh refresh, harusnya nggak butuh refresh banyak. Karena di sini bisa kita presentasikan sebagai log N ini A log B itu ini nilainya sama dengan log B. Salah, ini sebenarnya C log B per C log A gitu. Nah, ingat kalau C-nya 10 nggak perlu ditunjukin. Ini bisa kita pilih C-nya 10 jadi ini log B per log A. Nah, di sini kan konteksnya A-nya itu 2. Berarti ini log B per log A. Log 2, which is ini konstan nilainya karena dia nggak berubah-ubah. Jadi kita bisa representasinya sebagai log B aja, which is dalam konteks ini adalah log N aja gitu. Jadi jawabannya adalah O log N. Oke. Kita move on ke soal berikutnya. Oke. Waduh, kodenya nggak bisa dirapiin apa nih? Aduh, ntar ya, kali ini, nah ini rapi deh. Kita coba yang ini dulu deh. Oke. Nah, ini kita C++. Kita diminta untuk mengembalikan time complexity dari n-nya kalau lebih besar dari m, theta sama omega. Nah, kayak kemarin aku juga lupa tuh bilang theta time complexity notation gitu ya.
Oke, si ini apa nih, omega itu yang lower boundnya, berarti si tetanya average. Oke. Nah berarti ini oke. Berarti di sini kita minta untuk cari tahu pernyataan mana yang benar nih. Jadi theta itu base case alias lower bound. Si salah, ini omega itu base case, theta itu average case. Oke. Nah, di C++ kodenya n-nya lebih besar sama dengan m. Kalau n bagi 6 sama dengan 0, ini return m. Oke. Oke, berarti di sini kita tahu ya. Jadi kalau n-nya for some reason adalah faktor dari n, ini dia waktunya konstan nih. Gitu. Oke. Ini kalau n kurang m, ini di swap nggak masalah ya. Ini cuma nambah satu operasi aja, jadi ini kita hapus. Nah ini n-nya lebih besar sama dengan 0, diganti n sama m-nya. Oke. Oke. Ini fungsi GCD ya, kalau teman-teman familiar bisa dicari sendiri, atau ini bahasa Indonesia FPB. Ya udah, ini kan dibagi berkali-kali sampai nanti dapat hasilnya si n kan. Nah, masalah ini lucunya adalah faktor pembagian selalu beda-beda tiap waktu. Lower boundnya n, kayaknya bukan ya, karena yang aku bilang tadi base case nya adalah kalau dia m memang faktor dari n, itu dia konstan kan, which is berarti si omeganya itu konstan, jadi bukan ini jawabannya. Nah sekarang masalahnya adalah kita pengen tahu berapa waktu yang kita butuhin untuk ngebagi m-nya sampai m-nya 0 gitu. Misalnya berarti kan ini n sama dengan am tambah b. Nah terus untuk berikutnya yang perlu kita lakukan adalah ekspresiin si a sama dengan ini A1 gitu ya, ini B1, ini A1 adalah A2 dikali B1 ditambah B2, nah, terus nanti seterusnya tuh A2 sama dengan A3 B2 tambah B3 gitu. Ini kita butuh ngelakuin berapa kali sih? Log n, kayaknya bukan log n. Aku sih mikirnya log n ya, karena eventually ini sebenarnya apa log n ya, karena n nya selalu besar dari m. Oke. Butuh berapa kali kita ngelakuin si n m ini? Tuh biasa aku nggak kepikiran nih cara tahunya gimana. Kita coba lihat bantuan diskusi nih. Ini juga bisa ngebantu teman-teman nih kalau misalnya lagi stuck, jangan ragu untuk lihat diskusinya kalau misalnya teman-teman tidak terlalu keen untuk cari tahu jawabannya langsung. Mungkin kita bisa dapat inspirasi.
Ini ya, set. Tuh ini deh, gampang katanya. Video. Oke, ini cuman mengeluh, ini solution deh karena aku sudah ini ya. Ini namanya ya CGCD Uselit Algorithm Upper Bound. Di sini ada linknya. Oh, penjelasannya ribet juga ya dalam matematisnya. Oke, ini kan katanya kita kayak yang aku bilang tadi kan, kita cari si FPB nya terus sampai nanti eventually B nya 0. Oke, ini bahkan pengetahuan yang aku nggak familiar ya. Jadi katanya worst case nya justru kalau misalnya ini adalah deret Fibonacci, karena kayaknya dua deret Fibonacci yang berurutan itu nggak jadi faktor satu sama lain. Average case nya Morker. Oke. Ini rumus matematikanya. Ini base case nih kan, kayak yang aku bilang base case nya kita bener nih, dia kompleksitasnya konstannya karena ya udah kalau dia memang udah jadi faktor, kita nggak perlu ngelakuin apa lagi, ini konstan. Tapi yang ternyata yang ribetnya adalah justru ini nih average case nya. Dia mention log 2 log AC, tapi nah ini ya teman-teman udah ngeliat algoritmanya, teman-teman udah lihat penjabarannya, tapi yang aku harus notice adalah di sini. Ingat, ini fungsi T dalam A, which is A nya adalah input. Nah ini lihat nih, ini ada log A, ini ada log 2. Tapi teman-teman mungkin karena tadi lihat log langsung kepikiran, wah ini berarti tetanya itu log n gitu ya. Tapi enggak juga, teman-teman harus bisa misahin yang mana yang konstanta, yang mana yang variabel, apa tuh namanya, yang punya variabel. Nah di sini ingat nih, log 2 kan konstan, ini juga 12 per V kuadrat itu konstan, jadi ini bisa kita abaikan. Jadi ini kalau dalam A fungsinya itu log A gitu, berarti kalau n ya log n gitu. Coba kita pindah ke soal yang tadi. Ini berarti log n. Oke, benar. Nah di sini lumayan menarik ya, karena pun aku lumayan suka matematika, tapi aku pun nggak familiar gitu gimana caranya cari tahu si average time complexity-nya, which is dijelasin di artikel yang tadi ya. Anyway, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Kode CPP NIJK, aduh, ini nggak bisa dirapiin apa ya. Oh, kita coba lihat diskusiin ya, mana tahu ada yang nulisin dalam bentuk rapi kan ya. Udah dikasih tahu jawabannya. Oke, nggak ada. Salah lagi. Oke, IJK 0 untuk I N2 terus I kurang sama dengan N, berarti I plus plus. Oke, nah ini berarti kayaknya ya, aku coba tulis ulang aja deh biar gampang ya. Aku nggak tulisin ini ya, IJK sama dengan 0. Nah terus ini for I dari N per 2, I kurang sama dengan N, LT kurang kan ya. Nah ini I plus plus, ini for J sama dengan 2, J kurang sama dengan N, J nya sama dengan J kali 2 gitu ya. Jadi instead of plus plus dia dikaliin 2. Nah ini K sama dengan K tambah N bagi 2. Oke, ini nggak masalah.
karena ini ya konstan ya, karena penjumlahan dan perkalian. Nah, kita lihat di sini nih, ini J mulai 2 sampai J sama dengan N. Nah, ini berapa nih? Berarti kan ini kita 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan N, which is 2 pangkat X sama dengan N. Kita pengen tahu N-nya, kayak yang aku bilang tadi ya, berarti X-nya adalah 2 log N, which is ya kurang lebih adalah log N. Berarti untuk loop ini kita ngelakuin sebanyak log N kali. Nah, di sini I N per 2 sampai I sama dengan N ini berarti kita ngelakuin sebanyak N per 2 kali. Berarti jumlah seluruhan operasi adalah N bagi 2 dikali log N gitu ya. 2-nya konstan, kita abaikan jadi N log N gitu. N log N. Set. Oke, tadi aku sempat hesitant karena ini aku pikir N bagi 2 gitu. Oke, benar. Oke, itu untuk pembahasan soal di bagian keduanya. Mudah-mudahan bermanfaat, lumayan challenging terutama sih GCD-nya ya. Kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.